Hello Puniters, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan. Salam olah bola. Liga Inggris udah masuk matchday ke-8, dan di matchday ke-8 ada pertandingan yang seru banget nih. Duel tim papan atas, Arsenal versus Manchester City. Arsenal setelah berkali-kali puasa, berkali-kali lebaran, akhirnya Arsenal bisa ngalahin Manchester City di ajang Liga Inggris. Semalam Arsenal menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Gabriel Martinelli yang masuk dari bangku cadangan karena baru pulih dari cedera. Bisa dibilang dari menit pertama, sejak kick off pertama ini kedua tim menerapkan formasi yang mirip 4-3-3, City 4-3-3, Arsenal 4-3-3. Dan menariknya di lini tengah kedua tim ini sama-sama menurunkan pemain tengah yang bisa dibilang terbaik saat ini. Biarpun Manchester City absen, nggak dibilang sama Rodri, tapi Manchester City ini lini tengahnya bisa dibilang bisa mengimbangi lini tengah Arsenal yang diisi sama Jorginho, sama Martin Odegaard, dan diisi sama Declan Rice. Sementara Manchester City karena absennya Rodri, ini lini tengahnya diisi sama Bernardo Silva, Kovacic, dan Lewis. Ya, bisa dibilang sih di kubu Arsenal ini memainkan si Jorginho sebagai pemain inti. Menurut gue ini keputusan yang tepat. Karena apa? Kalau kayak Havertz yang diturunin, ini permainan Arsenal jadi nggak seimbang. Kemarin pas si Jorginho diturunin sebagai pemain inti, ini Arsenal antara menyerang sama bertahan, ini bisa dibilang agak seimbang permainannya. Dan terbukti Manchester City sepanjang pertandingan kesulitan untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang Manchester City. Karena sepanjang pertandingan City cuma punya satu tembakan ke arah gawang, dan Erling Haaland nggak satu pun melepaskan shoot ke gawang Arsenal sepanjang pertandingan semalam ini. Berarti selain di tengahnya oke, lini belakang Arsenal juga tampilnya sangat-sangat mantap. Apalagi William Saliba, ini dia statistiknya sangat-sangat mengesankan di pertandingan semalam. Dia memenangkan 100% duel dan akurasi umpannya 97%, dan nggak bikin satu kali foul pun sepanjang pertandingan. Sementara di kubu Manchester City ini lini pertahanannya bisa dibilang lini pertahanan yang udah the bestnya yang turunin sama si Guardiola sepanjang pertandingan semalam. Ada pemain barunya Gvardiol, ada Nathan Ake, ada Ruben Dias, dan ada Kyle Walker di sebelah kanan. Tapi Arsenal bisa dibilang ini cukup sukses lini serangannya untuk mengeksploitasi lini pertahanan Manchester City. Karena apa? Sepanjang pertandingan Arsenal melepaskan 12 kali tembakan, dan 4 yang mengarah ke gawang dan 1 yang berubah jadi gol, yaitu tendangan Gabriel Martinelli di babak kedua menjelang waktu normal berakhir. Ini berarti Arsenal sekarang ada di peringkat 2, poinnya sama 20 sama Tottenham Hotspur. Dan luar biasanya lagi, Arsenal menjadi salah satu tim dari 2 tim yang belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini bersama Tottenham Hotspur. Wah, sama-sama tim dari London nih, ya kan? Dan ini City bisa dibilang di pasca pertandingan semalam ini menorehkan catatan yang kurang positif nih, alias negatif. Karena apa? Absennya Rodri ini ternyata sangat berpengaruh bagi penampilan Manchester City. Ini sejak Rodri nggak main lawan Newcastle, City kalah, lawan Wolverhampton, City kalah, dan terakhir kemarin Arsenal, Rodri absen, Manchester City juga kalah. Ini berarti apa? Ini berarti tanda-tandanya Manchester City sangat bergantung sama Rodri. Ini perlu sama Guardiola perlu cepet-cepet di atas ini, karena kalau Rodri absennya nanti di pertandingan berikutnya absen lagi, ini mungkin besar Manchester City bakal kesulitan meraih kemenangan. Sementara Arsenal yang banyak memprediksi absennya Saka di pertandingan semalam ini bisa mempengaruhi daya gedor maupun mempengaruhi lini serang Arsenal. Tapi terbukti di pertandingan semalam, biarpun lini serang Arsenal nggak diisi sama Saka, diisi sama Nketiah, sama Gabjes, dan Trossard, ini bisa dibilang daya serang Arsenal tetap mantap, tetap mempunyai daya ledak yang sangat luar biasa. Terbukti dong, Arsenal sepanjang pertandingan punya 12 kali usaha tembakan ke daerah pertahanan Manchester City ataupun ke gawang Manchester City. Ya biarpun yang on target cuma 4, tapi ini membuktikan lini serang Arsenal tetap gacor biarpun Saka nggak main. Ini berarti Arteta udah bisa menemukan pola yang oke untuk mengatasi absennya Saka di pertandingan semalam, karena masih ada Odegaard sebagai jenderal lini tengah dan motor serangan Arsenal yang bisa memimpin rekan-rekannya untuk menggempur gawang Manchester City. Nah, menarik banget nih, kira-kira Arsenal bisa sekonsisten ini nggak sih? Karena kalau kita lihat dari musim kemarin, ini Arsenal di awal musim oke, nanti pas di matchday, di atas matchday ke-24 Arsenal mulai menurun tuh.
performanya. Kalau Arsenal bisa konsisten aja kayak semalam permainannya, ini gue prediksi Liga Premier Inggris musim ini, musim 2023-2024, Arsenal berpeluang besar untuk angkat trofi. Kalau Arsenal konsisten, kalau Arsenal nggak konsisten, Arsenal berpeluang besar untuk menonton tim lain angkat trofi.